Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Putri Octavia. Saya berasal dari kelompok 2 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Kepergerakan Nasional Serikat Dagang Islam. Materi awal yang akan saya sampaikan adalah latar belakang didirikannya Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam atau yang biasa kita singkat dengan SDI didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo. Didirikannya Serikat Dagang Islam ini karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang di Indonesia. Karena pada saat itu keturunan Tionghoa lebih dulu maju usaha dibandingkan makhluk pribumi. Sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Saman Hudi, SDI atau biasa disebut dengan Serikat Dagang Islam berkembang sangat pesat dan menjadi organisasi yang sangat berpengaruh pada masa itu. Pada tahun 1912 di Surabaya, HOS Cokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokroaminoto masuk ke organisasi Serikat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Cokroaminoto kemudian ditunjuk dan diberikan kepercayaan menjadi pimpinan baru Serikat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Materi selanjutnya adalah perkembangan organisasi. Pada perkembangannya, organisasi Serikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan agama Islam dan bergerak pada perekonomian rakyat. Organisasi ini kemudian berkembang pesat dan menjadi organisasi atau perkumpulan yang memiliki pengaruh besar. Pada tahun 1912, HOS Cokroaminoto mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam karena organisasi ini bergerak pada bidang politik sehingga tidak hanya bergerak pada bidang ekonomi saja. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Serikat Islam meliputi 1. Membantu anggotanya yang sedang kesulitan pada usahanya. 2. Mengembangkan jiwa dagang. 3. Hidup menurut perintah dari agama. 4. Berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai ajaran agama Islam. Keanggotaan organisasi Serikat Islam terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan tidak hanya untuk masyarakat Pulau Jawa dan Madura saja. Organisasi ini sempat ditolak saat mengajukan badan hukum ke pemerintah Hindia Belanda karena anggotanya yang banyak menyebabkan kekhawatiran pada pemerintah. Kemudian pada tahun 1916, organisasi Serikat Islam diberi pengakuan sebagai badan hukum setelah pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan berdirinya partai politik. Pada saat yang sama kemudian bermuncullah partai-partai politik baru dan Serikat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik. Materi selanjutnya adalah manfaat organisasi. Memajukan perdagangan, ini artinya agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar lainnya. Kita bisa lihat juga manfaat APEC bagi anggotanya serta yang bisa bermanfaat juga untuk kita. Pada masa itu, banyak pedagang-pedagang asing, khususnya pedagang Tionghoa yang telah terbukti lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Itu sebabnya ini menjadi tujuan utama dari Serikat Islam tersebut. Mendirikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan. Ini berarti membangun persaudaraan, persahabatan, serta tolong-menolong di antara umat muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Kita juga bisa melihat sejarah Hari Buruh yang juga bisa membantu kita memahami hal tersebut menjadi lebih baik. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli, menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Kalau kita bisa lihat sejarah Islam di Indonesia, kita bisa membayangkannya. Memajukan kehidupan agama Islam atau hidup dalam ajaran agama Islam. Ini artinya kita bisa mempelajari juga peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang bisa bantu kita memahami lebih jelas sejarah-sejarah tersebut.
menentang politik Hindia Belanda yang memberi keluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Untuk itu, kita perlu melihat sejarah terbentuknya bank yang bermanfaat bagi kita. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nurmalita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Kiprah organisasi dalam pergerakan nasional. Pada awalnya, Syarikat Islam didirikan oleh pedagang-pedagang Islam di Jawa Tengah dengan maksud melawan persaingan pedagang-pedagang Cina dan praktik imperialisme Belanda. Pada tahun 1912, terjadi perdebatan antara Haji Samanhudi dan Cokroaminoto mengenai langkah selanjutnya dari Syarikat Islam. Haji Samanhudi yang lebih disibukkan dengan kegiatan perdagangan kemudian menyerahkan tampuk pimpinan kepada Cokroaminoto. Pimpinan baru ini kemudian meluaskan ruang lingkup organisasi melawan tujuan awal yang dianggap terlalu sempit menjadi tujuan luas yang mencakup keseluruhan umat Islam Bumi Putra dengan tujuan menentang praktik kolonialisme Belanda. Dan juga Syarikat Islam telah bekerja sama dengan Muhammadiyah sejak tahun 1913. Kedua lembaga tersebut sejak awal berjuang bersama dalam wilayah yang berbeda. Muhammadiyah membangun Islam dalam wilayah sosial religio, sedangkan Syarikat Islam memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Pada tahun 1919, Syarikat Islam mengklaim keanggotaan sebanyak 2 juta orang. Perkembangan Syarikat Islam yang bisa dikatakan sangat cepat ini dikarenakan sebagian besar orang Indonesia pada waktu itu masih belum mempunyai artikulasi politik yang tinggi. Mereka menganggap kehadiran Syarikat Islam sebagai simbol protes melawan keadaan yang tengah berlangsung. Selain itu, Syarikat Islam dalam hal mencakup wilayah dan keanggotaannya yang lebih luas dari Budi Utomo juga menjadi alasan pertumbuhan pesat keanggotaan Syarikat Islam. Jika Budi Utomo keanggotaannya hanya sebatas para priyayi yang terdapat di Jawa, maka Syarikat Islam lebih luas lagi dari itu. Mereka mencakup keanggotaan hingga keluar Pulau Jawa. Saat Syarikat Islam mulai melebar sayap organisasi, Gubernur Jenderal Indebuk secara hati-hati mendukung Syarikat Islam dan dia memberi pengakuan resmi kepada Syarikat Islam. Pengesahan terhadap Syarikat Islam beserta syarat-syarat kelembagaannya diterima dengan baik oleh Cokroaminoto sebagai pimpinan Syarikat Islam. Melihat kenyataan yang dapat meruntuhkan keberadaan Syarikat Islam, Cokroaminoto mengadakan Kongres Nasional Syarikat Islam pertama pada 17-24 Juni 1916 yang bertepat di Bandung. Kongres tersebut membentuk Sentral Syarikat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Wahyuni Tias. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kiprah organisasi pergerakan nasional. Pasca terbentuknya Sentral Syarikat Islam, Cokroaminoto melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk membentuk organisasi Syarikat Islam lokal. Melalui kemampuan berpidato dan suaranya yang berwibawa, Cokroaminoto menjadi sosok panutan dalam Syarikat Islam. Hampir setiap warga desa yang menggabungkan di dalam Syarikat Islam selalu mengeluh-ngeluhkan Cokroaminoto sebagai Ratu Adil. Sadar akan kemampuannya, Cokroaminoto semakin luas mempropagandakan Syarikat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Selain Cokroaminoto, terdapat beberapa tokoh penting Syarikat Islam yang juga melakukan hal serupa, seperti Raden Gunawan yang mempropagandakan di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan, Abdul Muiz yang mempropagandakan di Sumatera Barat, Haji Agus Salim yang melakukan propaganda ke berbagai daerah di Indonesia. Selain melakukan propaganda, Haji Agus Salim juga memperkuat basis ideologis kelembagaan Syarikat Islam. Seiring berkembangnya Syarikat Islam, ideologi sosial komunis juga mengalami perkembangan di Indonesia. Sosialisme komunis di Indonesia yang disebarkan oleh
propagandis Belanda seperti Snevely, Brandsteder, Insinyur Baars, Brijksma, dan Van Buring. Mereka membentuk organisasi pergerakan sosialis Indisch Sosial Demokratis Vereniging atau disebut ISDV di Semarang untuk memperjuangkan kepentingan buruh. ISDV kemudian membentuk Vereniging for Sport and Tramwork Personnel atau disebut VSTP. Pergerakan yang dilakukan kaum sosialis ini ternyata menarik simpati para anggota Serikat Islam, sehingga beberapa anggota Serikat Islam turut serta menjadi anggota ISDV dan VSTP. Dimulai dengan munculnya Samaun yang merupakan anggota VSTP sebagai ketua Serikat Islam di Semarang, diikuti masuknya para anggota Serikat Islam yang lain ke dalam organisasi-organisasi tersebut. Hal ini tentu saja memperkuat posisi kaum sosialis. Sosialis komunis menjadi wacana baru bagi para anggota Serikat Islam. Selain pan-Islamisme, munculnya kaum sosialis di dalam Serikat Islam menimbulkan suatu intrik ideologi di dalam Serikat Islam yang akan dibahas dalam poin tersendiri. Pada tahun 1921, Serikat Islam mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam. Perubahan nama ini didasari untuk memperkuat nilai ideologis serta transformasi menjadi organisasi pergerakan modern yang bergerak di jalur politik dengan ideologi sosialisme Islam. Dengan munculnya ideologi sosialisme yang dikembangkan oleh Partai Serikat Islam, pada tahun 1930 Partai Serikat Islam kembali mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau disebut PSII. Perubahan nama ini bertujuan untuk memantapkan dasar ideologi partai. Sejak dilakukannya strukturisasi PSII, posisi pemimpin digantikan oleh kelompok muda seperti Abhikusno Djokro Soedjoso, Adi Djokroaminoto, dan dibantu oleh Shihabuddin Latif, W.A. Rohman, dan lain-lain. Di bawah kepemimpinan Abhikusno, PSII secara tegas memberlakukan politik hijrah dan melaksanakan sikap non-kooperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan Abhikusno mendapat reaksi dari berbagai pihak karena terlalu kaku dalam memakai politik hijrah dan sikap non-kooperasi terhadap pemerintah. Salah satu tokoh PSII yang menentang adalah Agus Salim. Ia memandang sikap hijrah ke non-kooperasi adalah suatu kegagalan. Pada November 1936, ia membentuk kelompok yang bersifat kooperatif dengan nama Barisan Penyadar PSII. Namun, 1 tahun berikutnya, barisan tersebut secara resmi dikeluarkan oleh PSII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Doni Febrianto dari 11 IPS 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sikap non-kooperatif PSII berakhir pada tahun 1942. Seiring dengan berhasilnya Jepang mengusir Belanda, Jepang melakukan penghapusan lembaga-lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda. PSII termasuk organisasi yang dihapus pemerintah Jepang pada masa itu. Jepang hanya memberi kelonggaran kepada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI sebagai federasi umat Islam yang telah dibentuk PSII pada 1930. Meskipun telah dibubarkan, perjuangan anggota PSII terus berlanjut di MIAI. Mereka mengupayakan pembentukan Bait al-Mal atau rumah zakat. Namun sebelum rumah zakat berhasil terbentuk, pemerintah Jepang membubarkan MIAI pada tahun 1943. Pada perumusan dasar negara, Syarikat Islam masih menurunkan kadernya dalam pembentukan tersebut. Salah satunya adalah Abi Ekoisno yang menjadi anggota Panitia 9, sehingga kader-kader Syarikat Islam masih terus
berjuang meskipun wadah organisasinya telah dibubarkan. Penggantian nama. Hal penting dari perubahan nama Syarikat Dagang Islam atau SDI menjadi Syarikat Islam atau SI oleh HOS Tedjokroaminoto pada tahun 1912 adalah adanya dukungan rakyat yang membludak sejak diubah. Hal penting dari perubahan nama Syarikat Dagang Islam atau SDI menjadi Syarikat Islam atau SI oleh HOS Tedjokroaminoto pada tahun 1912 adalah adanya dukungan rakyat yang membludak sejak diubah. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, hal penting dari perubahan nama Syarikat Dagang Islam atau SDI menjadi Syarikat Islam atau SI oleh HOS Tedjokroaminoto pada tahun 1912 adalah adanya dukungan rakyat yang membludak sejak diubah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keanggotaan SI terbentuk untuk seluruh lapisan masyarakat Islam. Pembagian 112 adalah adanya dukungan rakyat yang membludak sejak diubah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keanggotaan SI terbentuk untuk seluruh lapisan masyarakat Islam. Pembagian syarikat Islam. Setelah Syarikat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Syarikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Soviet pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Soviet bersama Adolf Hitler mendirikan Indische Sozial Demokratische Vereniging atau ISDF di Semarang. Tujuan dari ISDF sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDF tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Syarikat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Syarikat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksrat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Syarikat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Syarikat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu SI Merah dan SI Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Tedjokroaminoto, sedangkan SI Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI Merah ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Syarikat Islam. Celah yang terjadi antara SI Merah dan SI Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya pan-Islamisme.